Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Literasi Pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diul Fikri dari kelas 12B, MA Darun Najah. Sebelum masuk ke materi, kita lebih baik perkenalan dengan kakak-kakaknya dulu. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Miftaulidayah. Saya dari mahasiswa SDIT Sunan Giri Trenggalek. Dan saya Siti Solihatun Nuriyah, biasanya dipanggil Siti, dari PPL Sunan Giri Trenggalek. Oke, langsung saja masuk ke materi yang berjudul Bagaimana Memanfaatkan Teknologi untuk Belajar Al-Quran, Kitab Bahasa dan Pelajaran Umum. Menurut kakak, bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi cara kita belajar saat ini? Baik, menurut saya teknologi itu sangat memengaruhi ketika pembelajaran di sekolah ya. Karena teknologi itu sangat mendorong siswa agar bisa menjalankan pembelajaran itu dengan baik. Contohnya ketika saat ujian itu sangat diperlukan gitu. Apakah teknologi termasuk anugerah dan justru tantangan bagi dunia pendidikan Islam? Termasuk anugerah dan juga tantangan. Kita menilai anugerah karena dengan adanya teknologi tersebut, pola pembelajaran jadinya kolot menjadi sesuai zaman saat ini. Dan juga kelemahannya ketika kita bisa mengimbangi, maka itu nanti sesuatu yang negatif akan terjerumus ke dalamnya. Itu menurut saya. Bagaimana kakak melihat peran teknologi dan mempermudah akses ilmu agama bagi generasi muda? Generasi muda itu sangatlah perlu dengan adanya upaya teknologi. Karena demi menjalani zaman sekarang ini, kalau tidak ada teknologi, kita susah untuk melaju. Dan di sisi lain kita juga harus pintar-pintar untuk menggunakannya, karena di situ terdapat ada sisi negatifnya dan juga positifnya gitu. Tergantung kita untuk menggunakannya. Apa perubahan paling nyata yang kakak rasakan dalam metode belajar santri di era digital? Menurut saya santri itu jadi lebih luas pengetahuannya. Contoh, santri biasanya kan identik sama kitab kuning ya. Zaman dulu kitab kuning itu kan cuma pakai kitab. Nah, sekarang udah ada aplikasinya. Jadi santri kalau mencari sumber-sumber atau kebutuhan untuk contoh Basul Masail jadi lebih mudah. Dalam mencari kitab-kitab mudah gitu. Bagaimana memastikan penggunaan aplikasi Al-Quran tetap sesuai dengan adab dan kesucian Al-Quran? Kalau untuk itu kita samakan ketika kita menggunakan Al-Quran yang nyata. Kalau Al-Quran, contoh, kalau Al-Quran itu seumpama kita hadas kan nggak boleh megang, berarti pakai aplikasi juga gitu. Tapi itu cuma upaya dari diri kita. Seumpama kita berhadas sebenarnya boleh gitu, tapi untuk lebih menghormati ilmu gitu. Walaupun aplikasi, tapi kita kan juga perlu menghormati gitu. Dan ketika kita menggunakan aplikasi itu kita juga tahu tempat gitu ya, tidak sembarang tempat untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut gitu kan, seperti tidak boleh di kamar mandi dan sebagainya gitu kan, jadi harus tahu adabnya. Apa saran kakak agar santri bisa memanfaatkan teknologi untuk memperdalam pemahaman tafsir Al-Quran? Kalau menurut saya, kalau pemahaman tafsir Al-Quran, aplikasi itu atau teknologi itu cuma sebagai pendorong. Kita lebih fokus tetap pada kitab. Soalnya aplikasi itu kalau tidak ada sumber yang jelas, itu banyak yang keliru. Contoh, di Faraidul Barokat, itu juga ada yang keliru. Jadi kita harus pakai dua alat ya, yang kitab tetap, yang teknologi atau yang kayak aplikasi buat penunjang gitu. Bagaimana kakak menyeimbangkan jadwal anak penghafal Al-Quran dengan jadwal pelajaran formal di sekolah? Kalau itu agak berat ya, tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya itu lebih condong ke salafi, itu biasanya dibuat
2 jam pelajaran. Maksudnya 2 jam pelajaran, ada kalanya yang pagi itu formal, yang malamnya khusus buat Al-Quran gitu. Tapi juga ada itu yang sebagian pondok yang dicampur. Al-Quran itu dimasukkan sebagai ekstra. Tapi menurut saya kalau begitu kurang hasilnya kurang totalitas gitu. Berarti harus harus dibedakan gitu. Maksudnya ada sesuatu sendiri gitu ya. Ya, harus begitu. Apakah kemampuan menghafal membantu mereka dalam memahami materi pelajaran yang sulit? Tergantung materinya apa. Materi pelajaran apa. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ya nggak nyambung. Contoh, biasanya anak yang menghafalkan Al-Quran itu mereka lebih menonjol ke pelajaran yang kayak Quran hadis yang ada ayat-ayatnya gitu. Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Jadi mereka sangat terbantu. Mungkin kalau pelajaran umum belum tentu ya. Maksudnya lebih ke bahasa Arab, terus ke kitab gitu ya. Iya. Contoh, kalau pelajaran Quran hadis kan kebanyakan hafalan ya. Ya. Di bab-babnya itu kan ada yang hafalan. Jadi mereka itu biasanya banyak yang lebih menonjol di pelajaran itu. Banyak santri kini membaca kitab melalui aplikasi seperti Maktabah Syamilah. Apakah itu langkah positif? Positif banget. Ya daripada buka HP cuma ngegame. Kan gitu ya. Apakah kitab digital bisa menggantikan pengalaman belajar langsung talaki dengan guru? Menurut saya tidak bisa. bisa. Kalau masalah belajar kitab itu harus talaki pada guru biar punya sanad. Kalau lewat aplikasi itu cuma sebagai penunjang saja. Sebagai pelengkap untuk mempermudah kita mempelajarinya. Apa keuntungan dan kelemahan belajar kitab melalui platform digital dibanding kitab cetak? Mungkin kalau di digital itu lebih enaknya tuh mencari artinya gitu ya mungkin. Mungkin kalau ke buku kita itu harus mencari kamus dan sebagainya mungkin gitu. Kalau di HP itu kan harus mencarinya itu di Google atau di mana. Lebih enak gitu mungkin gitu dari saya. Kalau menurut saya pokok pertama kali kita harus kepada guru dulu. Kemudian kalau kita sama guru udah mahir atau sudah sudah menghatamkan kitab tersebut, baru kita ke aplikasi sebagai penunjang saja. Soalnya kalau kita langsung ke aplikasi, kita belum tahu mana yang salah. Kan terkadang aplikasi ada yang gitu ya. Mengapa kemampuan bahasa Arab penting bagi pelajar agama di era modern? Karena menurut saya mempelajari bahasa Arab itu penting ketika kita saat ketika mempelajari Al-Quran itu sudah punya tahu artinya gitu loh. Ketika membaca, ketika kita mempelajari tajwid mungkin ya seperti ayat-ayat apa gitu, mungkin kita ketika membaca kita bisa tahu berhentinya di mana karena tidak tidak sembarang kita itu bisa berhenti di situ. Kita harus tahu artinya dulu gimana. Aplikasi atau platform apa yang menurut kakak paling efektif untuk belajar bahasa Arab secara mandiri? Kalau secara mandiri itu bagi saya kamus Arab itu. Kamusnya. Tapi ada loh kamus yang tidak semua kamus bahasa Arab itu bisa di note gitu loh. Kan ada kamus tertentu yang lengkap gitu, maksudnya kan beda-beda. Iya, saya biasanya pakai Al-Munawwir. Al-Munawwir. Iya. Sama berarti. Oh iya, itu terpercaya. Apa strategi agar santri tidak cepat bosan belajar bahasa menggunakan media digital? Kalau menurut saya, setiap santri itu nggak pernah bosan pakai digital. Soalnya mereka kan jarang megang. Sekali megang kan dapat yang sesuatu unik. Jadi mereka menurut saya nggak pernah bosan. Menurut kakak, apakah belajar bahasa secara daring bisa seefektif belajar di kelas dengan guru?
kurang kurang efektif. gitu. Pokok sesuatu itu harus ditunjang antara yang pakai teknologi sama yang apa ya, model bahasanya model talaki gitu harus tetap diperjuangkan itu. Dalam pelajaran umum seperti matematika dan sains, bagaimana teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa? Bagaimana caranya agar siswa tidak sekedar menyalin dari internet, tapi benar-benar memahami isi pelajaran? Kalau masalah pelajaran umum bagi saya pentingnya di guru. Guru itu tetap mengawasi dan memberi apa ya, tugas. Tugas tapi siswa itu mencari kekurangannya lewat itu sarana membantu. Apakah kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT bisa dijadikan teman belajar yang baik? Menurut saya kurang baik ya, karena ChatGPT itu apa ya, bisa saja apa kayak nggak jelas itu loh. Maksudnya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang di buku gitu. Menurut saya lebih baik mencarinya di buku saja bagaimana gitu. Jangan mengandalkan aplikasi. Apa pesan kakak untuk pelajar agar bijak, kreatif, dan kritis dalam menggunakan teknologi untuk belajar semua bidang ilmu? Menurut saya, kita sebagai pelajar harus tetap menggunakan metode zaman dulu. Tapi kita harus juga didorong sama teknologi yang sekarang biar kita nggak ketinggalan zaman. Jangan melupakan yang dulu, tapi yang sekarang harus kita sambut dengan bergembira gitu. Dan juga dimanfaatkan sebaik mungkin. Maksudnya sebaik mungkin itu tidak disalahgunakan. Kan sekarang kan banyak ya penggunaan teknologi terus disalahgunakan kayak gitu. Terlalu berlebihan dalam pemakaian tanpa awasan yang tetap. Untuk Mbak gimana? Menurut saya ya karena begitu ya. Ya kalau masalah teknologi itu kita itu harus bisa pintar-pintar menggunakannya. Ya. Kalau ada kesalahan ya nanti efeknya juga besar gitu. Sekian untuk podcast pagi hari ini. Saya Muhammad Fikri. Dan saya Rizka Mafdal Hidayah. Saya Siti Solihatun Nuria. Kami undur diri. Jangan lupa tonton podcast literasi pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.